Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Layu Andari dengan NIM 2003211000077. Saya dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan 3 komoditas pilihan saya, yaitu ada komoditas sapi potong, padi, dan juga garam sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah Agribisnis Pangan dan juga non-pangan. Nah, untuk komoditas yang pertama yaitu komoditas sapi potong. Untuk komoditas sapi potong ini saya mengambil daerah Grobogan. Nah, untuk topik pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan permasalahan di daerah Grobogan pada komoditas sapi potong. Untuk permasalahannya yang sering terjadi yaitu dengan keterbatasannya modal. Kemudian untuk kebijakan pemerintah terkait dengan komoditas sapi potong di daerah Grobogan ini adalah atau lebih terfokuskan pada suatu peningkatan populasi ternak sapi potong. Nah, ini tuh didukung oleh suatu pengadaan dan juga peningkatan mutu bibit, penanggulangan penyakit, kemudian penyuluhan dan juga pembinaan usaha, bantuan pengkreditan, kemudian pengadaan dan peningkatan mutu, kemudian proses pemasarannya. Jadi untuk kebijakannya ini lebih pada ke hulu sampai dengan ke hilirnya. Jadi dimulai dari proses beternaknya sampai dengan pemasarannya. Kemudian untuk solusi yang didapatkan menurut saya pribadi terkait dengan permasalahan yang sudah ada yaitu keterbatasan modal, maka solusi yang bisa didapati yaitu terkait bisa melakukan suatu kemitraan yang dimana itu ada suatu bentuk kerjasama antara para peternak sapi dengan investor. Nah, untuk investor ini bisa perorangan, kelompok ataupun lembaga dengan polanya yaitu bagi hasil untuk memperoleh nilai tambah. Nah, kemudian untuk perbandingan dengan luar negeri ini saya membandingkan dengan negara Meksiko yang dimana komoditas sapi potongnya itu siap untuk dijadikan daging ketika sapinya sudah berumur sekitar 10 tahun, yang kemudian penjualannya itu dilakukan di lumbung penjualan yang tidak jauh dengan tempat peternakan. Nah, hal itu dilakukan supaya bisa menghemat biaya transport. Lanjut dengan komoditas yang kedua, yaitu ada komoditas padi. Untuk komoditas padi ini, saya mengambil komoditas padi dari Kalimantan Selatan. Nah, untuk permasalahannya sendiri di Kalimantan Selatan ini, sebagian besar petani itu menjual padi dalam bentuk gabah kepada para pedagang pengumpul. Nah, kemudian menjualnya itu ke pasar dengan harga yang rendah dan tidak jauh dengan harganya beras. Kemudian untuk kebijakan pemerintah terkait dengan komoditas padi di Kalimantan Selatan ini adalah suatu pembinaan terhadap para petani melalui sebuah pendidikan dan juga pelatihan. Nah, kebijakan ini tuh dilakukan agar usaha tani padi dapat selalu mengikuti perkembangan teknologi dan juga informasi. Nah, harapan dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap petani padi di Kalimantan Selatan ini adalah supaya para petani tidak tertinggal terkait dengan perubahan zaman saat ini yaitu majunya teknologi dan juga informasi. Kemudian untuk solusi terkait dengan permasalahan yang sudah saya paparkan tadi adalah dengan menjual beras itu dalam bentuk kemasan yang akan langsung dijual ke pasar tanpa melalui pedagang pengumpul. Terkait dengan perbandingan dengan luar negeri ini, saya membandingkan dengan negara Cina, yang dimana dalam proses pengolahan dari mulai hulu sampai dengan hilirnya itu membutuhkan suatu teknologi yang benar-benar sangat canggih. Jadi tidak dikhawatirkan dalam sebuah pengolahannya, itu mereka mendapatkan kesulitan ataupun mendapatkan sebuah kesusahan. Dilansir dari mana di daerah Cina ini, lahannya itu sangat sempit dalam proses penanamannya, jadi dalam pertaniannya ini termasuk dalam komoditas padi itu lebih terarah pada sistem teknologi. Jadi dengan lahan sempit mereka tetap bisa menghasilkan beras ataupun padi dengan jumlah yang sangat besar. Dan untuk komoditas yang ketiga atau komoditas yang terakhir yaitu adalah komoditas garam. Nah, untuk komoditas garam ini saya mengambil komoditas garam dari Pulau Madura. Nah, untuk permasalahan yang sering terjadi di Pulau Madura ini terkait dengan komoditas garam, menurut Effendi tahun 2014, beliau mengungkapkan bahwasannya permasalahan yang timbul saat ini adalah kebutuhan garam nasional tuh yang cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dan juga industri. Sedangkan lahan di areal penggaraman ini semakin lama itu semakin terbatas karena banyak lahan penggaraman yang dikonservasi dan dijadikan lahan pergudangan dan juga perumahan. Jadi dengan kekurangannya lahan tersebut itu bisa menyebabkan suatu permasalahan terhadap komoditas garam di Pulau Madura ini. Nah, untuk kebijakan yang diberikan pemerintah
terkait dengan permasalahan ini, yaitu dengan pemerintah tuh mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang pemberian rekomendasi impor komoditas penggaraman sebagai bahan baku dan juga bahan penolong industri. Nah, kemudian untuk solusi menurut saya sendiri terkait dengan permasalahan yang sudah ada tadi, yaitu dengan peningkatan suatu produksi garam rakyat itu bisa dilakukan dengan memperluas lahan tambak garam. Nah, untuk penggaraman itu juga harus mampu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu sesuai dengan luas garam yang dimiliki itu secara proporsional. Jadi berapa luas garamnya itu bisa kita tentukan sesuai dengan petani yang akan kita pekerjakan, sehingga hasilnya itu akan maksimal dan juga bisa meningkatkan produksi komoditas garam ini di Pulau Madura. Nah, untuk perbandingan dengan luar negeri ini, saya menggunakan di sini saya memilih negara Australia. Nah, karena dari segi produktivitas dan juga kualitas, garam di Australia itu memang lebih baik banget dibandingkan dengan garam yang ada di Indonesia. Hal itu terjadi karena musim panas di daerah Australia itu lebih merata dibandingkan musim panas yang ada di Indonesia. Sering didapati juga di akhir-akhir itu musim di Indonesia sering tidak teratur atau tidak efektif. Ketika di saat setelah hujan, kemudian tiba-tiba kemarau panjang, kemudian tiba-tiba hujan lagi, jadi tidak sesuai dengan musim panas dan juga musim hujan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, di Australia ini tuh mempunyai musim panas yang sangat-sangat strategis sehingga bisa meningkatkan produktivitas komoditas garam ini sangat tinggi. Nah, selain itu Australia juga menggunakan teknologi yang membuat produksi garam itu lebih banyak dan juga berkualitas. Jadi mereka lebih memanfaatkan teknologi dalam sistem pengolahan hulu sampai dengan hilir di komoditas garam ini. Nah, di Australia sendiri itu juga mempunyai sebuah model produksi yang dinamakan dengan model produksi garam Shark Bay yang ada di Australia. Kurang lebih seperti itulah pemaparan terkait dengan 3 komoditas yang saya pilih. Semoga bermanfaat dan saya juga memohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan dari awal hingga akhir ini dalam penjelasan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.